Oke, teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang ketenagakerjaan. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang kesenjangan ekonomi dan ketimpangan pendapatan yang mana juga terkait dengan materi ketenagakerjaan ini. Jadi bagi kalian yang belum menyimak materi tentang kesenjangan ekonomi dan ketimpangan pendapatan, kalian bisa klik di pojok kanan atas ini. Oke, sekarang kita mulai dari konsep ketenagakerjaan. Jadi ketenagakerjaan adalah semua hal yang berkaitan dengan tenaga kerja atau orang yang bekerja, mencari pekerjaan yang mencakup berbagai aspek seperti jumlah tenaga kerja, kesempatan kerja, kondisi kerja, upah, dan perlindungan tenaga kerja. Jadi keseluruhan tentang hal-hal ini dinamakan dengan ketenagakerjaan. Ada beberapa konsep. Yang pertama adalah tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan individu yang memiliki kemampuan fisik dan mental untuk melakukan pekerjaan. Jadi orang yang melakukan pekerjaan itu namanya tenaga kerja. Terdapat 3 jenis tenaga kerja, yaitu tenaga kerja terdidik, terlatih, dan tidak terdidik, serta tidak terlatih. Tenaga kerja yang pertama adalah tenaga kerja terdidik. Namanya saja terdidik, jadi tenaga kerja yang memiliki keahlian atau pengetahuan formal di bidang tertentu. Jadi misalkan guru, dokter, akuntan itu memiliki pengetahuan formal yang didapat dari pendidikan formal seperti perkuliahan, sekolah, dan sebagainya. Yang kedua adalah tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memiliki keterampilan atau keahlian yang didapatkan melalui pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal di sini maksudnya adalah dari lembaga pelatihan, misalkan BLK, Balai Latihan Kerja itu ya, atau kursus-kursus yang mana kursus ini memberikan suatu keterampilan kepada seorang calon tenaga kerja. Yang ketiga adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan pelatihan secara khusus. Ya, contohnya seperti kuli bangunan, seperti office boy, tukang bersih-bersih, dan sebagainya. Ini tidak memerlukan pendidikan atau pelatihan secara khusus. Karena mungkin kalian pun bisa melakukan hal-hal tersebut. Konsep yang kedua yaitu angkatan kerja. Jadi menurut BPS, penduduk yang termasuk angkatan kerja itu pada usia 15 tahun ke atas yang bekerja atau punya pekerjaan di sini, sementara bekerja dan pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan. Nah, terkadang ada pertanyaan, loh, 15 tahun ke atas berarti apakah usia 15 tahun ini sudah boleh bekerja? Padahal menurut undang-undang ini batas minimal tenaga kerja di Indonesia itu 18 tahun. Kok batasnya 15 tahun ke atas? Apakah usia 15 tahun itu boleh bekerja? Jawabannya ada di sini. Ada pengecualian. Jadi memang usia 13 sampai 15, ya kita bilang 15 saja, ini boleh bekerja atas izin orang tua atau walinya. Jadi boleh ya. Lalu ada koridornya, kontrak kerja maksimal 3 jam dalam sehari dan tidak boleh mengganggu jam belajarnya di sekolah. Ya, jadi tetap boleh asalkan ada syarat-syarat yang tertulis ini. Nah, dalam angkatan kerja ini ada 2 elemen lagi sebetulnya. Yang pertama adalah pekerja aktif, yaitu orang yang sudah memiliki pekerjaan atau yang sudah bekerja. Yang kedua adalah pengangguran. Nah, ini orang yang belum bekerja tetapi siap kerja dan sedang mencari pekerjaan. Itu angkatan kerja. Yang selanjutnya adalah konsep kesempatan kerja. Di sini kesempatan kerja diartikan simpelnya adalah permintaan akan tenaga kerja. Jadi perusahaan yang membutuhkan karyawan
Itu namanya permintaan tenaga kerja. Dari mana? Dari perusahaan. Nah, di sini ada tabel dari Badan Pusat Statistik tingkat kesempatan kerja dalam persen. Kita lihat yang terbaru saja ya, yang 2023. Jadi di sini total tingkat kesempatan kerja adalah 94,07%. Apa artinya? Artinya adalah 94,7% angkatan kerja ini sudah memiliki pekerjaan. Terlepas dari pekerjaan itu layak atau tidak, tetapi sudah memiliki pekerjaan. Arti yang kedua, dari 100% dikurangi 94,07, hasilnya adalah sekitar 5% lebih, 5,93%. Itu menganggur, bisa dipahami ya. Jadi 94,7% memiliki pekerjaan, sedangkan sisanya menganggur atau tidak bekerja. Lalu kita masuk kepada problem atau masalah tenaga kerja. Yang pertama adalah rendahnya kualitas tenaga kerja. Jadi di sini ada data bahwasanya persentase penduduk bekerja pada kegiatan informal menurut pendidikan terakhir yang ditamatkan. Jadi ini dari BPS ya. Nah, ini ada watermarknya, https www.bps.go.id. Tahun 2023, 80% penduduk yang bekerja ini tingkat pendidikannya SD ke bawah. Yang lain ini di bawahnya. Seperti SMP ini 68%, SMA semakin kecil 50%-an, SMK semakin kecil, dan perguruan tinggi hanya 19,22%. Nah, ini menunjukkan apa? Berarti kualitas tenaga kerja di Indonesia ini masih tergolong rendah. Dibuktikan dengan apa? Dengan pendidikan orang yang bekerja. Yang kedua adalah tingginya penawaran kerja. Di sini penawaran kerja itu orang yang sedang membutuhkan pekerjaan maupun orang yang memiliki pekerjaan tapi merasa belum layak pekerjaannya, ataupun orang yang belum sama sekali mendapatkan pekerjaan. Itu penawaran tenaga kerja. Jadi tidak usah lihat data pun kita sudah bisa menganalisa bahwasanya bagaimana stereotip yang ada pada masyarakat. Ketika masyarakat sudah bilang sekarang susah cari kerja, sekarang sulit sekali mendapat pekerjaan dan sebagainya, maka disitulah penawaran kerja itu tinggi-tingginya. Karena apa? Karena lapangan kerjanya ini tetap, tetapi penduduk yang sudah menginjak usia kerja ini terus bertambah. Lalu yang ketiga, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja. Mungkin ini banyak terjadi di bidang teknis maupun konstruksi ya, ataupun di pertambangan yang orang bekerja di lapangan, yang mana terkadang perusahaan sudah menyediakan alat-alat pengaman yang harus dipakai sesuai prosedur, tetapi pekerjanya yang agak bandel ataupun keriwahan ya untuk memasang alat-alat keamanan tersebut. Makanya keselamatan kerja ini sangat menjadi problem yang harus segera ditangani. Sekarang kita membahas tentang sistem upah. Jadi di sini ada jenis upah. Sebelum kita ke jenis, upah itu bisa diartikan imbalan dari pekerjaan yang sudah dilakukan oleh tenaga kerja. Itu upah. Upah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, upah menurut waktu. Maksudnya bagaimana? Jadi upah menurut waktu ini upah yang diberikan berdasarkan lama waktu dia bekerja. Misalkan upahnya adalah upah harian. Jadi setiap hari setelah tenaga kerja itu melakukan pekerjaan, selesai melakukan pekerjaan, maka ya dia dibayar. Besok lagi ganti hari dia dibayar. Misalkan 1 minggu sekali pemberian upah, ya berarti dia bekerja seminggu dulu baru mendapatkan upah.
Yang kedua, upah menurut satuan hasil. Nah, upah ini diberikan berdasarkan jumlah produk yang dihasilkan. Misalkan ada seorang tenaga kerja yang bekerja di pabrik roti. Setiap satu produk roti yang dihasilkan, sudah dikemas, sudah rapi, itu dia diberikan upah 1.000 misal. Nah, hari itu tenaga kerja berhasil mengemas secara rapi roti sejumlah 100. Berarti 1.000 dikali 100, maka upahnya adalah 100.000. Begitu. Yang ketiga adalah upah borongan atau kesepakatan. Ini biasanya digunakan atau biasa terjadi pada proyek-proyek pembangunan rumah, gedung, dan sebagainya. Itu biasanya upahnya borongan atau kesepakatan. Jadi misal rumah ini harus jadi sekitar 6 bulan, nanti bayarannya sekian. Atau bisa dibayarkan kadang ya di muka atau di awal. Atau juga bisa dibayarkan di tengah ataupun di akhir sesuai kesepakatan. Itu borongan namanya. Yang kedua adalah upah minimum. Jadi upah minimum ini merupakan standar penghasilan yang harus diberikan oleh pengusaha kepada pekerja, yang tingkatannya disesuaikan dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu daerah. Jangankan di negara yang berbeda, di Indonesia sendiri saja setiap daerah ini upah minimumnya berbeda. Kita lihat ini data dari Kemenaker. Di sini ada beberapa daerah seperti Sulawesi, Maluku, dan Papua. Ini memiliki upah minimum yang berbeda-beda. Kita lihat saja Sulawesi Barat dengan Papua Tengah. Ini saja sudah berbeda. Ya, tergantung dengan kondisi daerah tersebut. Misalkan harga bahan pokok, kondisi ekonomi, kehidupan, dan sebagainya, itu bisa dijadikan untuk patokan upah minimum yang ada di daerah tersebut. Nah, contoh lagi ini ada misalkan Jawa Tengah dengan Sulawesi Selatan juga berbeda, dan perbedaannya cukup jauh secara persentase. Lalu ada yang namanya Dewan Pengupahan, yaitu salah satu lembaga non-struktural dan bersifat tripartit. Nah, non-struktural ini dibentuk berdasarkan peraturan undang-undang tertentu yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah. Dewan Pengupahan ini melibatkan 3 unsur. Yang pertama pemerintah, yang kedua swasta, dan masyarakat sipil. Dan Dewan Pengupahan ini ada 3 jenis: pengupahan nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Pada Dewan Pengupahan Nasional atau disingkat Depenas, ini dibentuk oleh Bapak Presiden sendiri, yang mana tujuannya adalah memberikan saran perumusan kebijakan pengupahan di tingkat nasional. Yang kedua, Dewan Pengupahan Provinsi. Ini dibentuk oleh gubernur, yang mana tujuannya memberikan saran pertimbangan upah minimum provinsi, kabupaten atau kota, dan sistem pengupahan tingkat provinsi. Yang terakhir adalah Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota. Kalau Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota ini dipimpin oleh bupati atau wali kota yang bertujuan memberikan saran usulan upah minimum kabupaten atau kota. Yang kedua adalah penerapan sistem pengupahan kabupaten atau kota. Lalu kita masuk ke pengangguran. Tadi sudah disinggung bahwasanya pengangguran itu orang atau individu yang belum memiliki pekerjaan, tidak bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Di sini ada 2 jenis pengangguran.
Yang pertama adalah berdasarkan lamanya waktu, dan yang kedua adalah berdasarkan penyebab. Kalau berdasarkan lamanya waktu, ini ada 3 lagi. Pengangguran terbuka, setengah pengangguran, dan pengangguran terselubung. Oke, kita bahas yang pengangguran terbuka dulu. Jadi pengangguran terbuka ini adalah orang atau individu yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan. Biasanya baru lulus sekolah, baru lulus kuliah, atau dikatakan fresh graduate. Yang kedua, setengah pengangguran ini bekerja tetapi di bawah jam normal. Nah, jam normalnya ini berapa? Jadi menurut pasal 77 Undang-Undang Ketenagakerjaan, jam normal adalah 40 jam per minggu. Atau bisa dikatakan kalau kerjanya Senin sampai Jumat, berarti satu hari itu 8 jam, berarti 8 jam per hari. Contohnya apa? Misalkan ada orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan belajar kepada siswa-siswa SD misal. Nah, satu hari itu dia hanya bekerja sekitar 2-4 jam. Nah, maka itu dikatakan setengah pengangguran karena bekerja di bawah jam normalnya. Yang ketiga adalah pengangguran terselubung. Maksudnya apa terselubung ini? Jadi orang yang sudah bekerja namun tidak dapat bekerja secara optimal karena berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda dari pekerjaan yang diambil. Misalkan ada seorang sarjana hukum bekerja menjadi teller di sebuah bank. Nah, ini merupakan pengangguran terselubung. Karena apa? Karena jurusan pendidikan ini tidak sesuai dengan pekerjaan yang diambil. Itu juga termasuk pengangguran, tapi terselubung. Lalu pengangguran berdasarkan penyebabnya. Ada pengangguran struktural. Pengangguran struktural ini disebabkan oleh keahlian yang dimiliki tidak sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan saat ini. Misalkan, sekarang sudah ramai-ramainya tentang AI, Artificial Intelligence. Nah, dalam beberapa pembahasan, AI ini banyak menggantikan pekerjaan seseorang. Misalkan seseorang yang bekerja sebagai editor foto atau editor video. Sekarang AI bisa mengeditkan video seperti apa yang kita inginkan, atau mengeditkan foto seperti apa yang kita inginkan, tinggal ketik saja keinginannya apa, enter, foto akan menjadi sesuai keinginan kalian. Maka dampaknya adalah orang-orang yang tadinya mampu mengedit foto ini tergantikan dengan AI. Maka ketika sudah tergantikan, orang ini akan kehilangan pekerjaannya seiring waktu berjalan. Itu adalah satu contoh pengangguran struktural. Yang kedua adalah fraksional, disebabkan karena mengharap pekerjaan dan gaji yang lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi orang ini sudah bekerja, tetapi keluar dari pekerjaannya karena dianggap pekerjaan yang sebelumnya tadi tidak bisa memberikan gaji yang sesuai dengan harapannya. Maka dia akan berpindah ke pekerjaan yang lebih mendapatkan gaji yang tinggi. Pengangguran fraksional ini bersifat sementara ya, karena dia masih berusaha mencari pekerjaan yang lain. Jadi ada kemungkinan besar orang tersebut mendapat pekerjaan lagi dan tidak disebut pengangguran. Yang ketiga adalah pengangguran siklis, disebabkan karena penurunan kegiatan ekonomi. Jadi misal begini, misal ada penurunan permintaan roti, maka pabrik-pabrik yang menghasilkan roti dengan penawaran yang tetap, tetapi permintaan di masyarakat berkurang, maka penawaran yang banyak ini tidak bisa terjual. Dan jika tidak bisa terjual, bagaimana mengatasinya? Ya mengurangi produksi. Ketika produksi dikurangi, tenaga kerja harus ada yang dibuang. Tenaga kerja yang dibuang ini atau di PHK ini menjadi pengangguran. Nah, itulah yang dinamakan pengangguran siklis. Kita ke solusi.
Nah, dari permasalahan yang sudah dibahas tadi, ini ada beberapa rekomendasi solusi. Mungkin nanti bisa memberikan gambaran kepada kalian semua, atau bisa kalian lakukan ketika kalian paham dan bisa. Yang pertama adalah pengembangan skill. Jadi pada dewasa ini skills itu penting. Skill set itu penting. Karena apa? Paradigma dunia yang terus berjalan dan terus berubah dan terus berkembang memberikan tuntutan kita untuk lebih mengembangkan kemampuan yang ada dalam diri kita. Jadi apa yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah belajar. Pelajari apa saja yang kalian inginkan dan syukur-syukur berpotensi untuk membuka lapangan kerja, terutama bagi kalian sendiri maupun orang lain, itu pelajari. Lalu implementasikan. Yang kedua ini lakukan. Coba dulu. Nah, kadang kita ini kalau sudah belajar, kita sudah punya ilmunya, itu kurang berani untuk mencoba atau mengimplementasikan apa yang kita tahu. Maka hal ini akan menghambat kita untuk berkembang. Maka kalau sudah tahu ilmunya, ya laksanakan. Coba dulu. Gagal, coba lagi, belajar lagi, dan seterusnya. Kalau sudah berjalan, sudah dilakukan, kembangkan skillnya. Apa nih yang hal unik yang belum ada di pesaing kita? Apa kira-kira? Pelajari, kembangkan, bikin inovasi. Jadi ada stepnya, jangan langsung lakukan. Tahu apa sedikit langsung lakukan, jangan. Pelajari dulu, setidaknya 75-80% kalian ngerti, laksanakan. Jadi itu kalau bisnis ya, tapi kalau kalian ingin bekerja menjadi karyawan, misalkan jadi seorang accounting dan sebagainya, ya kalian harus mengerti penerapan ilmunya seperti apa dulu. Tapi kalau bergerak di bidang bisnis, ya kalian harus setidaknya 70-80% lah. Baru kalian bisa implementasikan dan learning by doing. Belajar berbarengan dengan melakukan. Yang kedua bisa menjadi pilihan. Ini mempelajari hal yang baru. Apa itu? Sekarang itu hal yang baru di bidang teknologi. Ini ada AI, Web3, dan beberapa lagi seperti copywriting atau digital marketing dan sebagainya. Pelajari itu, pilih aja salah satu, fokus pada itu, pelajari semuanya, lalu kalian akan mendapatkan sebuah wawasan, yang mana wawasan tersebut bisa kalian lakukan dan bisa kalian kembangkan untuk menjadi suatu lapangan pekerjaan yang baru. Dan yang tidak kalah penting, kedepankan keselamatan. Jadi agar tidak terjadi hal-hal yang buruk atau tidak diinginkan, utamakan keselamatan dulu. Dimanapun, kapanpun Anda bekerja. Misalkan Anda bekerja di perusahaan, ketika mau berangkat, ketika mau pulang, atau ketika di perusahaan tersebut, utamakan keselamatan. Karena itu adalah hal yang paling besar yang harus kalian kedepankan. Cukup sekian materi kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.